Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, malam ini mungkin bagi yang ngelihat tayangan ini jadinya agak sedikit aneh. Ya, jangankan Anda pemirsa, kami sendiri pun malam ini sebetulnya merupakan kejutan, sekaligus sesuatu yang menjadi sejarah bagi kalangan media lah. Kenapa? Karena memang aneh aja. Podcast ini kerjasama dua media justruan. Tempat peralatan semua fasilitas disiapkan oleh Anyus. Sementara saya sebagai yang membawakan acara justru pakai seragam BNews TV. Tentu kan ini menjadi sesuatu yang aneh gitu. Tetapi itulah uniknya gitu ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau semua itu dilandasi dengan itikat baik dan kerjasama serta komunikasi yang baik. Lalu pertanyaannya, kenapa kali ini kami harus bekerja sama? Sebab memang narasumber yang kami hadirkan ini insya Allah sangat dinanti-nantikan publik sebenarnya. Karena beliau ya cukup lama kali ya tidak muncul di permukaan, meskipun baru-baru ini ada gebrakannya lah yang nanti akan kita tanya soal gebrakan itu juga. Nah, dalam rangka kerjasama kedua media ini memang beberapa waktu yang lalu kami sempat ngeprank di media sosial seolah-olah kami ini tengkar, seolah-olah kami ini lagi bersih tegang. Sebetulnya itu persiapan untuk malam ini, kejutan buat Anda semua pemirsa, bahwa kami ada kejutan buat kalian. Jadi kami sama sekali tidak ada masalah. Oke, langsung aja. Prolognya cukup supaya klarifikasinya juga nyaman gitu ya. Ini langsung saja pemirsa, malam ini narasumber kami orang yang memang lama kami nantikan, kami rindukan untuk bisa podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat, Kanda. Apa kabar Bian? Alhamdulillah sehat ya, walaupun mungkin kegiatan sudah tidak seperti dulu ya. Tapi yang penting saya kira kalau dalam situasi pandemi seperti ini kita sehat. Oke, harus sehat. Sehat. Ya. Dan harus merasa sehat. Iya. Kalau berpikir negatif kan justru imun kita turun kan. Betul. Iya. Pertama dulu justru pertanyaan yang paling sederhana lah, setelah pasca dari pemerintahan ini yang publik banyak pengen tahu kan, tadi ngapain kayak gitu loh. Setelah pemerintahan ini ngapain Pak Agus Tamtama itu ya gitu ya. Silakan Kanda jelaskan ke publik ngapain dulu. Jadi yang perlu diketahui, saya ini aslinya kan pengusaha, ya pebisnis. Ya, gelar saya di belakang Embus itu kan master bisnis. Hanya selama ini saya rehat dari dunia usaha karena sibuk di pemerintahan. Nah, sekarang setelah saya sudah tidak lagi di pemerintahan, ya sederhana, saya kembali ke dunia saya. Ya, ke dunia usaha. Jadi ya sedang luar biasa sibuk saya. Ya, sedang banyak usaha yang saya rintis dan ya alhamdulillah jalan. Jadi ya sedang banyak. Dan sejujurnya ya saya karena kesibukan di dunia usaha, saya baru menyadari saya sudah tidak baca koran itu sejak bulan Januari. Wah. Sampai hari ini saya sudah baca koran juga tidak. Jadi ya saya sejujurnya tidak tahu apa yang sedang diributkan, apa yang saya tidak ikuti. Di grup-grup WA juga ya saya sudah tidak aktif. Ya. Artinya saya beberapa bulan terakhir ya memang konsentrasi ngurus usaha. Oke. Masa sih enggak tahu sama sekali apa yang diributkan kan biasanya ini biasanya ya. Banyak riset membuktikan itu gitu. Seseorang yang sudah nyaman di zona kekuasaan dan merasa nyaman dengan itu gitu, biasanya pada saat sudah tidak menjabat lagi terjadi post power syndrome kayak gitu ya. Itu terjadi. Nah, masa Kanda sama sekali hanya untuk sekedar tahu isu perkembangan, tidak sama sekali. Bukankah Kanda juga
seseorang petinggi partai kayak gitu lah. Dan partainya partai pemenang lagi. Ya itulah saya. Oke. Ya itulah saya. Jadi yang terjadi dengan saya ya begitu. Ketika saya konsentrasi di politik, saya tidak berbisnis. Ketika saya berbisnis, ya saya tidak berpolitik. Ya saya mungkin tidak bisa seperti orang yang bisa melakukan banyak hal saat bersamaan. Ya saya tipe orang yang melakukan segala sesuatu itu fokus. Nah ini ketika saya sedang fokus di bisnis, ya agak terabaikan apa-apa yang terjadi di dunia politik. Ya kadang-kadang sebulan sekali masih ngumpul-ngumpul dengan teman-teman. Ya dari situ saya mungkin masih dengar-dengar ya tanpa sengaja. Tapi kalau ingin cari tahu apa dan sebagainya itu sudah saya tidak lakukan. Ya. Nah ini sekarang setelah tidak aktif di pemerintahan kan fokusnya di dunia bisnis nih. Wajar dong kalau kami kemudian, meskipun Kanda tadi menyatakan sudah tidak baca koran sejak Januari, tidak mencari informasi dan segala macam, tetapi menurut kami pantas nanyakan ini kepada Kanda Agus Tamtomo karena memang lebih duluan di pemerintahan dan pengalamannya memang panjang terkait politik dan segala macam. Yang kami mau tanyakan adalah sebagai yang sudah duluan nih di pemerintahan nih, dari Bupati definitif, PLT Bupati, Wakil Bupati. Kalau Kanda Agus sendiri melihat pemerintahan yang sekarang ini bukan karena Kanda Agus rival politik kemarin, bukan. Saya bertanya kapasitas Kanda sebagai orang yang pernah menjalani pemerintahan gitu. Kalau Kanda Agus sendiri melihat pemerintahan di era sekarang setelah pasca Kanda Agus gimana? Ini tentu saya kalau mau menjawab ini kita harus banyak dapat info, fakta, data yang benar. Nah, ini kesulitan saya seperti saya katakan tadi, saya tidak mengikuti lagi, baca koran juga tidak. Hanya kalau berdasarkan apa yang saya tahu ya, terutama ketika berkampanye apa yang mereka sampaikan, program-program dan sebagainya, saya sejak awal sudah mengingatkan ke publik ya bahwa banyak program-program itu yang tidak realistis ya. Sehingga kalau nanti itu tidak terwujud program itu, ya memang saya katakan sejak awal itu tidak realistis programnya. Ya jadi nggak usah lagi ditanyakan itu kenapa ini dulu janji ini. Dan sejak awal saya sudah ngasih tahu itu nggak realistis programnya. Publik mungkin agak sedikit kebingungan dengan bahasa tidak realistis. Kalau bahasa gamblangnya apakah mungkin dibilang? Sebenarnya kan waktu kita debat publik apa dan sebagainya itu kan sudah terbuka. Ya contoh pembangunan rumah sakit ya. Itu kan 400 miliar. Waktu di debat televisi itu saya sudah nyampaikan itu tidak realistis. Dengan kondisi apalagi ada katanya PCR gratis. Saya juga sudah sampaikan secara terbuka itu tidak masuk akal. 500 miliar ya. Ya, tempo hari kan harga PCR satu orang kurang lebih 2 juta. Penduduk kita 250.000. Kalau 250.000 orang sekali PCR kali 2 juta itu 500 miliar. Sekali loh. Ya. Kalau satu bulan satu kali orang di PCR, satu bulan butuh 500 miliar, di mana uangnya? Ya itu sih yang saya bilang tidak masuk akal. Termasuk rencana pembangunan rumah sakit juga kalau melihat kondisi kita ya memang tidak mungkin. Karena masalah pembangunan rumah sakit itu kan satu, lahannya mana? Lahan aja sampai sekarang kan tidak selesai urusan lahan. Ya. Yang kedua duitnya mana? Ya, perencanaan pembangunan rumah sakit di tahun 2016 itu yang dibuat di zaman sebelumnya itu 1 triliun di luar lahan. Kita berhasil koreksi menjadi 450 miliar. 450 miliar itu juga duit besar. Bagi Berau kalau lihat kondisi APBD sekarang. Persoalan yang ketiga, rencana pembangunan rumah sakit tipe B itu kewenangan provinsi. Udah dapat belum? Nggak ada. Jadi 3 persoalan itu yang menurut saya udahlah nggak mungkin itu ya, nggak mungkin. Apalagi disampaikan katanya dibangun tahun 2021. Nah tahun 2021 kan yang menyusun anggaran kan masih kami, itu tidak ada anggaran rumah sakit. Jadi, kalau misalnya
dari sumber keuangan yang lain kan masih bisa. Misalnya berharap bantuan keuangan dari pemerintah pusat ataupun dari provinsi kan masih bisa upaya itu dilakukan. Tetap nggak mungkin juga. Ya sama, sebenarnya kan provinsi juga menderita PBD-nya. Pemerintah pusat? Ya. Pemerintah pusat? Ya sama, semua sekarang lagi fokus penanganan COVID. Beberapa waktu yang lalu, tidak lama, ya itu membuat beberapa pihak juga jengkel juga sedikit. Cuman jengkelnya ditahan. Ketika ada prestasi yang diperoleh lagi sama pemerintah, tetapi prestasi itu kemudian dipublikasikan dalam tanda kutip agak sedikit berlebihan, bahkan ada yang bilang lebay gitu. Ini apa adanya sampaikan bahasa publik kan. Prestasi apa itu? Ini WTP. WTP kan kembali diraih sama pemerintah, dan ini untuk berturut-turut kesekian tahunnya kita peroleh WTP itu. Sementara ya kita sama-sama tahu lah bahwa WTP itu kan yang dinilai laporan keuangan pemerintahan ya. Dan laporan keuangan pasti tahun yang berakhir 31 Desember, tahun yang sudah lampau. Nah, ketika penghargaan 2021 berarti tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Dan 2020 itu rasanya masih zaman Pak Muharrem dan zaman Kanda ya kan. Saya sampai 21. Oh iya betul, definitif. Nah, tapi kemudian penghargaan WTP itu kan diterima sama yang sekarang nih, pemimpin yang sekarang. Dan pada saat itu diterima, publikasinya lumayan bikinnya seperti saya bilang tadi, ada yang bilang bahkan lebay dan segala macam, seolah-olah prestasinya dia. Karena nilainya gimana? Ya memang harus dia yang nerima, karena dia pejabat yang ya. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang terjadi. Ini ada hubungannya dengan yang ditanyakan di Solo, ya. Pak Wali Kota Solo yang sekarang barusan juga menerima penghargaan. Saya lupa penghargaan apa. Setelah menerima penghargaan, ketika ditanya wartawan, komentar dia, ini prestasi wali kota sebelum saya. Saya ini kebetulan saja menjabat sekarang dan menerimakan. Itu fair. Kalau begitu kan fair. Ya. Jadi kalau kaitan dengan WTP, ya saya kira tadi jawabannya sudah ada ya, bahwa ada WTP yang barusan diterima 1 bulan lalu kalau tidak salah ya, itu untuk tahun anggaran 2020. Pengelolaan keuangan tahun anggaran 2020. Malah ketika timnya turun itu kan selalu di awal tahun, yaitu saya menerima. Ya hanya memang pengumumannya ketika saya sudah tidak menjabat ya. Kalau mau dibilang itu prestasi siapa, ya silahkan aja lah sekarang menyimpulkan sendiri-sendiri. Oke. Terkait soal pasir ya. Di zaman Kanda waktu itu sempat Kanda keluarkan kebijakan dispensasi. Artinya bagi yang belum punya izin silahkan jalan aja dulu sambil ngurus izinnya. Tetapi problemnya adalah kebijakan Kanda dispensasi itu di pemerintahan sekarang juga dilanjutkan. Apakah itu sesuatu yang jelek? Enggak, bagus-bagus saja sebenarnya, karena memang pembangunan nggak boleh berhenti toh. Tanpa ada pasir pembangunan nggak akan jalan. Tapi problemnya adalah ada yang beda. Di zaman Kanda dispensasi itu diberlakukan karena saat itu belum ada Perpres. Tapi di zaman sekarang sudah ada PP yang mengatur bahwa itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Artinya tidak ada kata lain, yang berusaha harus punya izin gitu. Nah, kadang ngeliatnya gimana terkait kebijakan dispensasi? Ya, itu surat edaran bupati. Ya. Jadi surat edaran bupati itu berlaku ketika saya masih menjabat. Ketika saya sudah tidak menjabat per 16 Februari, yaitu terserah bupati yang selanjutnya. Masih mau pakai surat edaran itu atau tidak. Nah, kalau dia masih mau pakai, ada konsekuensinya. Kalau dia masih mau pakai, maka dia harus ikut pengawasan pelaksanaan surat edaran itu. Ya, ini saya sampaikan aja, bulan Maret kemarin kelihatannya ada yang ditindak oleh aparat karena dianggap melanggar surat edaran itu. Mereka datang ke saya bilang itu kejadiannya kapan? Bulan Maret. Saya sudah tidak menjabat sejak 16 Februari. Ya itu terserah bupati yang sekarang. Kalau soal pengawasan Perbub,
Ya jangan tanya saya sudah tidak menjawab. Saya sudah tidak punya kewenangan memberlakukan surat edaran itu, apalagi mengawasinya sejak 16 Februari. Nah, kalau sekarang pertanyaannya bagaimana melihat itu, tolong dibaca secara keseluruhan ya, bahwa surat edaran itu untuk mengisi kekosongan hukum. Ya. Jadi kalau sudah ada berarti sudah tidak kosong, ya sudah tidak berlaku sebenarnya. Sudah tidak berlaku. Tapi sekali lagi yang bisa memberlakukan dan tidak memberlakukan itu pejabat yang sedang menjabat. Nah, ini yang lagi hangat sekarang. Ini harus kami tanyakan. Sebab sekali lagi isu di luar mengatakan bahwa ini grand design-nya Agus Tamtomo. Isunya gitu. Ya, jadi kami beri ruang untuk menjelaskan ini gitu. Artinya bahwa misalnya situasi yang terjadi belakangan ini, situasi memanasnya di Dewan gitu ya, bahwa memang misalnya pansus PDAM ini adalah sebuah pertaruhan sebenarnya antara ini loyalnya dengan siapa nih, mau loyal dengan pemerintah sekarang atau loyal dengan yang kalah gitu ya, bahwa ini adalah sebenarnya pansus PDAM ini kalau bahasa kasarnya dinyatakan bahwa siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih punya power, memang harus dikasih pelajaran dan segala macam gitu. Bahwa orang anggapnya ini tetap grand design-nya seorang Agus Tamtomo. Kemudian Nasdem memang, mohon maaf, Nasdem sebagai penggerak yang kelihatan dan semua anggota Nasdem pada saat isu-isu strategis apapun selalu hadir. Tidak ada satupun yang tidak. Kalau kasus PDAM itu kan memang sudah terangkat sebelum saya mundur. Ya, jadi bukan setelah saya mundur itu baru diangkat. Ya, itu tolong diingat baik-baik. Tidak hanya PDAM, tapi isu-isu yang lain juga begitu. Artinya Nasdem ini rapi dan itu tidak mungkin kerapian Nasdem seperti itu kalau tidak ada yang mengontrol kayak gitu, dan bagi pihak luar pengontrolnya adalah Kanda Agus Tamtomo gitu. Ini seperti itu gitu. Gimana Kanda nanggapin itu? Ya silakan aja, itu juga bisa dikonfirmasi ke teman-teman di Dewan ya, bahwa ya memang saya masih sebagai Dewan Pertimbangan ya. Tapi kalau dibilang aktif day to day memberikan pertimbangan tidak. Ya itu juga hanya ya ketika mereka perlu mereka menghubungin, dan ya saya kira tensinya sudah tidak seperti dulu ya, sudah ya saya kira saya percayalah dengan kemampuan legislator Nasdem. Iya, legislator Nasdem, sehingga saya tidak harus memantau hari per hari. Jadi kalau ada tuduhan saya mengontrol, ya bagi saya dari satu sisi itu pujian bagi saya, dan dari sisi lain juga saya lihat itu menganggap remeh teman-teman saya. Oke. Di sana mereka bisa melakukan sendiri kok tanpa harus saya. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan ya, kalau kasus PDAM itu kan memang sudah terangkat sebelum saya turun. Bahkan masih menjabat ya? Iya, masih menjabat. Dan yang mengangkat bukan Nasdem, justru kan Dewan Pengawas. Mantan Dewan Pengawas. Betul. Jadi sekali lagi Dinda, kasus PDAM ini sudah terangkat sebelum saya turun. Ya, kalau pertanyaannya setelah saya tidak menjabat saya mendesain ini, itu keliru. Ya tolong diingat baik-baik, kasus PDAM ini sudah mencuat. Ya. Nah kalau pertanyaannya apakah saya juga ikut memberi masukan ya kepada pansus, sampai detik ini saya tidak pernah ditemui pansus secara resmi. Ya. Tapi kalau kami di Nasdem, yaitu kami memang punya media berkomunikasi. Ya. Biasa kita ada 2 orang anggota pansus di sana, yang mereka selalu mengupdate perkembangan di Pak Wendy sama Haji Nurung ya. Ya, di pansus, rapat-rapat apa dan sebagainya. Ya sekali 2 kali saya memberi komentar ya. Tapi lebih daripada itu ya, ketika saya masih menjabat ya saya sudah meminta masalah ini dituntaskan. Ya, jadi kalau ada yang mau bilang grand design ya, saya nggak ngerti apa yang dimaksud dengan grand design ya. Karena ya sekali lagi yang justru awal mengangkat masalah ini itu internal PDAM. Mantan Dewan Pengawas. Baiklah.
dengan podcast kita dengan Pak Agus Tamtomo ini tentu saja harus ada ruang hak jawab kepada Ibu Bupati Sri Juniarsi maupun Pak Gamalis selaku wakil bupatinya. Nah, melalui saluran terbuka ini kami mengundang langsung kepada Ibu Bupati Sri Juniarsi maupun Pak Wakil Bupati Pak Gamalis untuk kami podcast secara langsung. Kalau perlu kami pun akan bersurat secara resmi untuk memberi ruang hak jawab ini. Nah, nanti surat kami layangkan atas nama Anyus saja ke pemerintah Kabupaten Berau. Semoga Ibu Bupati maupun Pak Gamalis berkenan datang ke podcast kita di sini.